Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Kusnayani, guru biologi SMA Negeri 1 Ciranjang, Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya akan mencoba memaparkan tentang salah satu teknik DNA rekayasa genetik, ya, yaitu teknik DNA rekombinan, ya, atau dalam bahasa lain adalah transplantasi gen, ya, atau dalam bahasa Indonesia sering juga disebut dengan teknik pencangkokan gen, ya, atau di sini adalah DNA rekombinan. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang rekayasa genetik DNA rekombinan, ya, eh, pada salah satu contoh yang akan saya jelaskan ini kita akan mempelajari tentang bagaimana eh, pencangkokan gen makhluk hidup dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain, ya, untuk memproduksi hormon insulin, ya. Kita mengetahui bahwa hormon insulin itu adalah hormon yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas pada manusia yang fungsinya adalah untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Jadi tubuh kita memiliki mekanisme keseimbangan. Kalau tubuh kita kelebihan glukosa, maka insulin akan mengubah glukosa menjadi glikogen disimpan di dalam otot, ya, glikogen ini biasanya. Kemudian kalau kita membutuhkan glukosa, maka tubuh akan mengeluarkan hormon adrenalin untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian selanjutnya nanti akan dilakukan respirasi sehingga tubuh menghasilkan energi yang cukup bagi tubuh kita, ya. Nah, pada beberapa orang, ya, keadaan hormon insulin ini bisa tidak diproduksi atau produksinya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, maka ini akan menyebabkan terjadi suatu penyakit yang namanya diabetes mellitus atau kencing manis, ya. Dulu kalau misalnya orang terkena kencing manis, ya, tinggal menunggu waktu ya saja, ya, jadi akan meninggal, ya. Atau para ahli dulu itu menggunakan ekstrak dari pankreas sapi atau babi, ya, untuk digunakan untuk menolong orang-orang yang terkena penyakit diabetes mellitus. Tapi bisa dibayangkan oleh kita bagaimana kalau kita terkena penyakit diabetes mellitus, ya, ada orang yang terkena penyakit diabetes mellitus kemudian harus disuntikan dari ekstrak sapi dan babi pankreasnya, ya. Bisa dibayangkan biayanya berapa besar, ya, untuk menyuntikan pankreas sapi misalnya atau babi, ya. Sebab kalau hewan tersebut diambil pankreasnya, ya otomatis maka hewan tersebut akan mati. Kalau harga sapi misalnya 20 juta, ya, berarti satu kali suntik ya bisa 20 juta dan itu tidak bisa sembuh dalam kali suntik atau beberapa kali. Jadi sungguh besar biayanya. Nah, dengan teknik DNA rekombinan ini para ahli mencangkokkan gen, ya, makhluk hidup ke makhluk hidup lain untuk memproduksi insulin, ya, dengan menggunakan mikroorganisme, ya. Bagaimana penjelasannya? Ya, saya jelaskan seperti ini, ya. Para ahli sudah memiliki kemampuan mengidentifikasi gen pada kromosom, ya. Pada kromosom sudah memiliki kemampuan itu, ya, dan eh, sudah berhasil memetakan, misalnya di sini adalah eh, gen yang mengontrol produksi insulin. Misalnya gen ini, ya, dengan susunan AAA, CTC, TTT, GAG. Misalnya ini adalah pasangan nukleotida, ya, atau gen yang mengontrol produksi insulin. Ini pada manusia, ya. Jadi pada manusia para ahli mengidentifikasi gen yang mengontrol produksi insulin. Nah, selanjutnya para ahli juga mengidentifikasi gen pada plasmid, ya. Plasmid itu adalah kromosom berbentuk cincin pada bakteri. Nah, bakteri yang digunakannya adalah bakteri E. coli, ya, Escherichia coli, ya. Bakteri ini hidup pada usus besar manusia, ya. Logikanya mengapa menggunakan bakteri E. coli, ya, karena E. coli ini sudah hidup bersama kita, ya,
usus besar dari lahir sampai suatu saat kita meninggal. Jadi logikanya bakteri ini bisa welcome ya untuk mendapatkan gen dari manusia ya. Dia diidentifikasi ya plasmidnya ya dengan susunan nukleotida yang sama dengan yang ini. Ini identifikasi harus sama. Kemudian ini dipotong ya. Pemotongan nukleotida dengan susunan tertentu pada DNA manusia dan DNA bakteri E. coli dengan menggunakan enzim restriksi. Ini dipotong. Ini pemotongannya seperti ini. Ini dipotong ya. Nah, seperti ini. Ini juga dipotong ya. Ini dipotongnya bukan dengan gunting tetapi menggunakan enzim restriksi ya. Nah, selanjutnya ini hasil potongannya. Ini hasil potongannya ya. Dari manusia berarti tersisa A ya di dalam polinukleotida yang atasnya, yang bawahnya adalah TTTGA ya. Sedangkan dari bakteri adalah seperti ini. Nah, ini kemudian digabungkan. Nah, ini hasil penggabungannya. Ini penggabungan DNA hasil pemotongan dengan menggunakan enzim DNA ligase. Nah, ini di mana dilakukannya? Ini dilakukannya oleh para ahli di laboratorium ya. Jadi tidak di dalam makhluk hidup tetapi di luar makhluk hidup, dilakukan di laboratorium. Nah, kemudian DNA ini mengandung nukleotida dari manusia ya yang berwarna hitam. Ini nukleotida ini kan berasal dari manusia. Sedangkan yang berwarna merah berasal dari bakteri E. coli ya, gitu. Tapi susunannya ini sama dengan yang atas ini. Ya. Jadi susunan polinukleotidanya sama dengan gen yang mengontrol produksi insulin dari manusia, AAA, CTC, ATT, TTT dan GAG ya. Cuma asal nukleotidanya nih yang satu dari manusia, yang satu lagi berasal dari bakteri ya. Nah, kemudian hasil pencangkokan gen ini selanjutnya dimasukkan kembali ke dalam plasmid bakteri, dimasukkan kembali di sini. Nah, ini dimasukkan kembali. Jadi plasmid bakteri ini, kromosom berbentuk cincin pada E. coli ini sekarang sudah dicangkokkan gen dari manusia. Nah, ini yang berwarna merah ini misalnya ya. Yang tadinya kan ini tidak ada pada plasmid ini gen manusia. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, kemudian plasmid dimasukkan kembali ke dalam bakteri, ini plasmidnya dimasukkan. Kemudian bakterinya dikembangbiakan, dikembangbiakan di laboratorium. Sehingga nanti bakteri akan berkembang biak ya, dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8 dan seterusnya. Kita tahu bahwa perkembangbiakan bakteri itu dengan binary fission ya, dengan membelah diri ya. Nah, ketika dia berkembang biak ya, kita lihat di sini plasmid yang mengandung gen manusia juga membelah ya menjadi 2 ya. Nah, ketika dia berkembang biak, maka bakteri juga memproduksi insulin ya, karena kita tahu bahwa sebelumnya kombinasi gen yang ini ya itu diidentifikasi oleh manusia itu menghasilkan insulin. Jadi selanjutnya bakteri berkembang biak, nanti bakteri ini menghasilkan insulin. Nah, ini yang tadinya insulin ini tidak bisa diproduksi oleh bakteri. Kenapa bakteri bisa memproduksi insulin? Karena bakteri tersebut sudah dicangkokkan gen dari manusia, di mana gen yang dicangkokkan dari manusia adalah memiliki kemampuan untuk memproduksi insulin. Nah, dengan cara seperti ini, nanti insulinnya dimurnikan, kemudian bisa digunakan untuk menolong orang-orang yang terkena penyakit diabetes mellitus. Nah, kira-kira demikian bagaimana proses yang terjadi atau yang dilakukan oleh para ahli untuk melakukan transplantasi gen atau pencakokan gen ya
atau DNA rekombinan, jadi menggabungkan DNA dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup yang lain. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar meskipun di pandemi COVID-19 ya. Salam ke orang tua kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.